without light, till from heaven you came running. There was mercy in your eyes to fulfill the law and prophets. To a virgin came the word, from a throne of endless glory to a cradle in the dirt. Praise the Father, praise the Son, praise the Spirit, three in one. God of glory, majesty, praise forever to the King of Kings. To reveal the kingdom coming and to reconcile the lost, to redeem of all creation. You did not despise the cross, for even in your suffering you saw to the other side, knowing this was our salvation. Jesus, for our sake you died. Praise the Father, praise the Son, praise the Spirit, three in one. God of glory, majesty, praise forever to the King of Kings. And the morning that you rose, all of heaven held his breath, till the stone was moved for good, and the Lamb had conquered death. And a death rose from the tombs, and the angels stood in awe, for the souls of all who'd come to the Father are restored. And a church of Christ was born, and the Spirit lit the flame. Now this gospel truth of all shall not kneel, shall not faint. By his love and in his name, in his freedom I am free. For the love of Jesus Christ, who has resurrected me. Praise the Father, praise the Son, praise the Spirit, three in one. God of glory, majesty, praise forever to the King of Kings. Terima kasih Tuhan buat setiap kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami Bapa. Kami bersyukur Tuhan Yesus buat di setiap kesulitan kami Tuhan, Engkau hadir bersama-sama dengan kami. Tenanglah, hai jiwaku, berserah pada Yesus.
Tuhan, kami beroleh keselamatan. Melebihi akalku Tuhan, pertolongan-Mu di dalam hidupku. Maka kami tinggikan nama-Mu, oh Yesus. Kami muliakan nama-Mu Tuhan, di tempat yang maha tinggi. Kami muliakan, kami agungkan. Yesus Tuhan, kami meninggikan nama-Mu, kami muliakan Tuhan. Melebihi akalku, tak terbatas kuasa-Mu, oh Yesusku. Kau Tuhan yang sembuhkan, Tuhan yang pulihkanku, yang bebaskanku. Darah-Mu yang sucikan basuh segenap hidupku. Padamu ku percaya, Kau Tuhan yang sembuhkan, Tuhan yang pulihkanku, yang bebaskanku. Darah-Mu yang sucikan basuh segenap hidupku. Padamu ku Selamat pagi Bapak Ibu, jemaat Tuhan yang dikasihi. Shalom. Ya, saya mengucapkan ya untuk kita di dalam bulan Desember ini, yaitu bulan Natal, saudaraku, untuk kita selalu bersyukur untuk setiap
kebaikan dan kemurahan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Mari kita akan berdoa bersama-sama mengucap syukur untuk anugerah, kebaikan, kemurahan Tuhan dalam hidup kita. Bapa, kami mengucap syukur untuk pagi hari yang luar biasa ini. Kasih setiamu yang selalu baru setiap pagi dalam hidup kami Tuhan. Kami mendedikasikan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Untuk bulan Desember ini Tuhan, di mana Engkau senantiasa yang boleh menyertai kami Tuhan. Sampai di penghujung yaitu tahun 2021, bahkan kami boleh memasuki tahun yang baru, tahun 2022 dengan pengharapan, kasih dan iman yang baru ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa, urapan-Mu yang baru mengalir atas setiap kehidupan kami, dan anugerah-Mu Kau curahkan berlimpah-limpah atas hidup kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan, ya kita akan deklarasikan ya bersama-sama greater destiny kita. Siap saudaraku? 3, 2, 1. Nah, inilah kabar baik. Saya diselamatkan oleh kasih karunia Allah, bukan oleh perbuatan saya. Saya dibenarkan, saya diubahkan, dan saya diberkati dalam Dia. Sekarang saya tahu segala sesuatu terjadi dalam hidup saya untuk kebaikan. Karena saya dipanggil sesuai dengan rencananya. Bersama kita hidup untuk kemuliaan Allah. People is our mission. Connect with God. Make disciple. Greater destiny. Haleluya. Amin. Amin. Puji nama Tuhan, kita mengucap syukur untuk hari yang luar biasa ini. Dan bulan Desember ini. Kita tidak lama lagi akan bisa merayakan Natal, kelahiran Yesus ya di dalam kehidupan kita. Saudaraku ya, kita mengucap syukur Sang Juru Selamat itu yang boleh datang lahir dalam hati kita sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita satu-satunya. Saudaraku, inilah suatu pengharapan yang baru bagi setiap kita yang belum mengenal Yesus secara pribadi. Tapi saya percaya untuk setiap kita yang sudah mengenal Yesus secara pribadi, ya bulan Desember ini kita boleh merayakan akan kelahirannya dalam setiap kehidupan kita dengan pengucapan syukur. Bahkan kita juga boleh menantikan akan kedatangan yaitu Juru Selamat itu, Yesus Kristus Tuhan yang kedua kalinya dalam setiap kehidupan kita. Dan Dia akan datang saudaraku untuk kedua kali, bukan lagi sebagai bayi yang lahir di palungan di Bethlehem, tapi Dia akan datang sebagai apa? King of King, Lord of Lord. Sebagai Raja di atas segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Bahkan Dia akan datang sebagai Hakim yang agung, saudaraku, yang akan menghakimi semua umat manusia sesuai dengan perbuatannya baik ataupun jahat. Ya, puji nama Tuhan, kita mengucap syukur pada hari ini, di mana ya dalam bulan Desember ini masih dengan tema yaitu look forward, untuk kita bisa menatap ke depan, untuk kita bisa melihat ke depan, saudaraku. Masa depan yang cerah, masa depan yang penuh dengan harapan. Dan subtemanya berbicara mengenai living at your best, saudaraku. Ya, kita ingin hidup yaitu sebaik-baiknya atau hidup yang terbaik untuk Tuhan, saudaraku. Ini yang Tuhan inginkan untuk setiap kita boleh bersama-sama menjalani kehidupan yang baik bersama dengan Tuhan. Kita akan lihat kebenaran firman Tuhan dalam 2 Petrus pasal yang ketiga ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-14, saudaraku ya. Mari saja kita baca bersama-sama dengan suara yang keras. Karena iman timbul daripada pendengaran, dan pendengaran akan firman Kristus. 2 Petrus 3 ayat 11. Siap saudaraku? 3, 2, 1. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api, dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Ayat 13. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. Ayat 14. Sebab itu, saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia,
Ya, sampai di sini saudaraku ya, kita melihat kebenaran firman Tuhan yang luar biasa ya, di mana kita bisa melihat dalam keadaan situasi saat ini ya, dengan dunia yang serba tidak menentu, uncertainty world kita hidup saat ini ya, di mana pandemi juga masih belum berakhir. Kita bisa melihat sampai saat ini ya, kita sudah mulai sedikit agak lega saudaraku ya, di mana angka daripada virusnya mulai menurun saudaraku, tiba-tiba muncul lagi ada virus yang baru, varian namanya Omicron. Wah, Omicron. Oh my God. Saudaraku ya. Waduh, ini kita harus berdoa saudaraku ya. Ya, saya percaya kita terus minta penyertaan Tuhan dan pelindungan Tuhan dalam setiap kehidupan kita saudaraku ya. Dan Tuhan baik untuk setiap kita. Amin saudaraku ya. Dalam segala keadaan kita tetap bersyukur bahwa Tuhan baik dalam setiap kehidupan kita. Jadi pengharapan kita akan masa depan itu seharusnya menginspirasi kekudusan masa kini. Amin saudaraku. Ya, saya ulangin, pengharapan kita akan masa depan ya seharusnya memberikan inspirasi kekudusan di masa kini saudaraku. Jadi kita mengucap syukur saudaraku ya, di mana dengan seri tema yaitu berbicara mengenai look forward ini menjanjikan suatu masa depan, suatu harapan yang besar ke depan, yaitu kita boleh memandang kepada Kristus, kepada Yesus Kristus Tuhan sebagai pemimpin iman kita saudaraku. Dan kita percaya senantiasa dalam segala keadaan apapun juga situasi yang tidak enak sekalipun, di balik semuanya itu tetap ada yaitu kemenangan yang daripada Tuhan. Ada sesuatu yang baik daripada Tuhan. Kita selalu pegang yaitu Roma 8 ayat 28, all things work for good. Segala sesuatu bekerja sama mendatangkan kebaikan. Amin saudaraku ya. For those who love the Lord. Bagi semua yang mengasihi Tuhan, yang terpanggil sesuai dengan rencana Tuhan. Dan saya percaya saudara semua kita mengasihi Tuhan. Dan firman ini juga Roma 8 ayat 28 berlaku untuk setiap kita yang mengasihi Tuhan. Segala sesuatu bekerja sama mendatangkan kebaikan. Amin saudaraku, gak ada yang buruk. Semuanya baik untuk setiap kita. Katakan semuanya baik. Amin. Semuanya baik untuk kita. Tuhan sediakan bagi setiap kita. Karena itu kita ingin apa? Kita ingin press forward. Kita ingin moving forward. Dan kita ingin look forward. Amin saudaraku. Puji nama Tuhan. Ya, saya percaya ya kita tetap yaitu berpikir yang positif, berkata yang positif saudaraku, dan melakukan yang positif dalam setiap kehidupan kita. Hati kita tetap, passion kita tetap, senantiasa hati kita penuh dengan belas kasihan untuk memberitakan Injil, memberitakan kabar baik kepada orang-orang yang belum mengenal akan kasih Yesus, pada orang-orang yang terhilang ya, yang ada di sekitar kita yang belum pernah yaitu menerima Yesus untuk pertama kali saudaraku. Tuhan ingin untuk saudara dan saya, kita semua sebagai gereja Tuhan, orang-orang percaya, murid-murid daripada Tuhan Yesus, untuk kita terus boleh mengemban dan melaksanakan amanat agung daripada Tuhan Yesus, untuk kita senantiasa mau melangkah untuk pergi memberitakan Injil, menjadikan segala bangsa murid daripada Tuhan Yesus. Amin saudaraku. Ini harus tetap ya menjadi yaitu kerinduan hati kita saudaraku, dimanapun kita berada, dalam segala keadaan apapun juga saudaraku. Karena Yesus Kristus Tuhan, Dia sudah mati bagi kita, bahkan Dia bangkit pada hari yang ketiga saudaraku. Dia sudah menanggung segala dosa kita, Dia sudah menanggung segala kutuk, sakit, penyakit, bahkan Dia sudah membebaskan kita dari semuanya itu, agar kita bisa hidup yaitu di dalam kemenangan, hidup dalam kemerdekaan. Bahkan kita bisa menatap yaitu hari depan, masa depan yang penuh dengan harapan, masa depan yang cerah. Bukan masa depan yang suram saudaraku, tapi Mother Church, masa depan yang cerah, bukan Mother Su, bukan masa depan yang suram. Tuhan menjanjikan itu semua bagi setiap kita yang percaya saudaraku. Puji nama Tuhan. Saya percaya Tuhan ingin senantiasa membawa setiap kehidupan kita menjadi orang-orang
yang percaya kepada Kristus dengan suatu harapan yang pasti. Jadi poin pertama yang ingin saya bagikan pada pagi hari ini, saudaraku, ya, pengharapan yang menginspirasikan kekudusan. Ya, ini yang Tuhan inginkan kepada kita. Kita tahu bahwa firman Tuhan dalam Kolose 1 ayat 27 juga firman Tuhan berkata, yaitu Christ in you is the hope of glory. Ya, Kristus yang ada dalam kamu itu adalah pengharapan akan kemuliaan itu. Ini adalah suatu rahasia. Bahkan dikatakan inilah suatu kekayaan kemuliaan daripada Tuhan, yaitu rahasia yang luar biasa, Christ in you. Kristus yang ada dalam kita ini adalah pengharapan akan kemuliaan itu, saudaraku. Dan saya percaya, saudaraku, ya, bagi setiap kita yang sudah mengenal Yesus secara pribadi sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, Kristus itu sudah lahir dalam hidup kita. Ya, tapi saya percaya juga untuk setiap orang-orang yang belum mengenal Kristus, saudaraku, kita perlu berdoa, kita perlu menjangkau mereka agar Kristus juga boleh lahir dalam hidup mereka, saudaraku. Amin, saudaraku. Ya, karena itu kita tetap berdoa, saudaraku, ya. Kita tetap berdoa dan percaya, ya, bahwa apa yang Tuhan janjikan dalam setiap kehidupan kita, kita bersama-sama dengan seisi rumah kita, ya, kita akan diselamatkan, saudaraku. Karena itu kita boleh melihat orang-orang yang ada di sekitar kita, ya, anggota keluarga kita, mungkin teman-teman kita, sahabat kita, siapapun juga mungkin yang ada yang kita kenal, saudaraku, yang belum mengenal Yesus pertama kali sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka, kita harus memberitakan kabar baik itu. Kita harus memberitakan Injil itu, saudaraku. Inilah pengharapan yang Tuhan inginkan untuk kita sampaikan kepada mereka, saudaraku. Ada satu pribadi, Mesias, Yesus Kristus Tuhan, yang sudah datang, bahkan yang sudah mati dan bangkit, saudaraku, datang ke dunia ini untuk menyelamatkan semua orang, saudaraku. Ini pengharapan yang Tuhan inginkan kepada kita, saudaraku. Karena itu mari, saudaraku, ya, untuk setiap kita yang percaya bahwa pengharapan ini memberikan inspirasi kekudusan dalam setiap kehidupan kita, saudaraku. Tuhan ingin agar senantiasa kita hidup kudus. Amin, saudaraku. Ya, bahkan firman Tuhan berkata, saudaraku, ya, tanpa kekudusan kita nggak bisa melihat Tuhan. Begitu penting untuk kita menjaga hidup kita, hati kita bersih, hidup kita senantiasa kudus di hadapan Tuhan, tidak dicemarkan dengan dunia ini dengan hal-hal yang sifatnya najis, saudaraku, percabulan, ya, hal-hal pornografi dan sebagainya, saudaraku. Kita harus menjauhi semua itu. Bahkan kita menjaga pikiran kita, mata kita, saudaraku, hati kita, untuk setiap hidup kita tidak tercemar dengan dunia ini, saudaraku. Ya, karena itu Tuhan ingin agar senantiasa kita mempersembahkan hidup kita. Dalam Roma 12 ayat yang pertama, Rasul Paulus dengan tegas berkata, karena itu demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Amin, saudaraku. Kita ingin mempersembahkan tubuh kita ini yang adalah bait Allah, tempat kediaman, yaitu Roh Kudus, Kristus yang ada dalam kita, saudaraku, yang berdiam, untuk kita bisa mempersembahkan persembahan yang hidup. Amin, saudaraku, yang kudus dan berkenan kepada Allah, sehingga ibadah kita bisa menjadi ibadah yang sejati, saudaraku. Puji nama Tuhan. Tuhan ingin senantiasa agar kita menjaga kekudusan Allah dalam setiap kehidupan kita, saudaraku. Terutama untuk anak muda di hari-hari terakhir ini, saudaraku. Kita harus jaga, kalian harus jaga pergaulan, lingkungan, dengan siapa saudara berteman, dengan siapa saudara bergaul, saudaraku, ya. Karena pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik, saudaraku, ya. Karena itu, ya, tetap jaga pergaulan, ya. Miliki kelompok-kelompok yang baik dalam lingkungan. Kita mengucap syukur kita ada, yaitu kelompok kecil, komunitas kecil, yaitu I Care, di mana kita bisa bertumbuh bersama-sama, kita bisa saling menguatkan, saling mendoakan, saudaraku, ya, saling membangun, untuk kita bisa saling menasehatkan di I Care kita.
Karena itu kita harus ada di dalam komunitas-komunitas kecil yang kita kenal dengan nama istilahnya yaitu I care, saudaraku. Yaitu saya peduli, ya. Saya peduli, Anda peduli, kita peduli. Amin. Inilah kelompok kita untuk saling peduli satu sama lain, saling memperhatikan sebagai brother and sister keeper. Kalau ada yang menyimpang ke kanan atau ke kiri, kita harus tegur dengan kasih. Kita harus menasihatkan mereka. Jangan sampai mereka terjerumus ya ke dalam jurang jatuh, saudaraku ya. Ini tugas daripada saudara semuanya ya, untuk kita saling menjaga satu sama lain, saudaraku. Ada amin, saudaraku. Ya, kita mengucap syukur untuk ini semua, saudaraku ya. Saya percaya di hari-hari terakhir ini hidup tidak semakin mudah. Ya, tapi saya percaya juga akan janji Tuhan dalam setiap kehidupan kita, bahwa orang yang mengandalkan Tuhan, saudaraku, ya, orang yang mengandalkan Tuhan, yang hidupnya senantiasa yaitu dekat dengan Tuhan, Tuhan akan senantiasa lindungi dan pelihara, saudaraku. Tuhan akan berkati, saudaraku. Tuhan akan mampukan kita melewati hal-hal yang sulit sekalipun. Bahkan yang tersulit sekalipun kita bisa melewati dengan pertolongan, dengan anugerah Tuhan. Dan kita bisa keluar menjadi orang yang lebih daripada pemenang dalam Kristus Yesus, saudaraku. Karena itu jangan kita lemah dan kuat hari-hari ini. Jangan kita patah semangat, saudaraku. Mari kita rise up, kita bisa bangkit. Jangan terpuruk dengan keadaan saudara. Apapun keadaan saudara hari ini, tetap percaya ada Kristus yang senantiasa bercahaya. Kristus yang senantiasa ada di depan kita, yang menuntun hari esok kita. Karena itu tetap pegang setiap kebenaran firman Tuhan dalam setiap kehidupan kita bersama, saudaraku. Tuhan ingin agar kita hidup yaitu di jalan yang benar, saudaraku. Dialah jalan yang lurus itu. Amin, saudaraku. Ya, dialah jalan yang lurus itu. Tuhan berkata dalam Injil Yohanes 14 ayat yang ke-6 dikatakan apa? I am the way, the truth and the life. No one can come to my Father except through me. Tidak ada satu orang pun yang datang kepada aku, kata Tuhan, kecuali yaitu melalui Yesus, ya. Tuhan adalah jalan satu-satunya. Dia adalah kebenaran satu-satunya. Dia adalah kehidupan satu-satunya yang bisa membawa kita sampai kepada Bapa di sorga, saudaraku. Karena itu jangan kita khawatir akan hari esok kita. Ikuti jalan Tuhan, ya. Dan Tuhan akan menuntun kita kepada suatu kehidupan yang benar, kehidupan yang dikuduskan, saudaraku. Dan kita akan mengalami hidup yang berkemenangan daripada Tuhan, saudaraku, ya. Poin yang kedua yang ingin saya bagikan kepada saudara yaitu kasih karunia tidak bisa diperoleh. Amin. Kasih karunia tidak bisa diperoleh, tetapi bisa diusahakan. Ini dalam 2 Petrus 3 ayat 14 dikatakan, sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia, saudaraku. Jadi Tuhan ingin, saudaraku, ya, supaya kita terus harus berjuang, berusaha supaya kita kedapatan tak bercacat. Tak bercacat di sini dikatakan yaitu kita harus hidup kudus. Amin. Hidup kudus. Dan tak bernoda dikatakan juga hidup penuh dengan integritas. Hidup penuh dengan yaitu integritas. Kita harus jujur dengan diri kita sendiri, jujur terhadap orang lain, untuk kita tidak melakukan hal-hal yang menyimpang selaku daripada kebenaran firman Tuhan. Dan Tuhan ingin juga kita harus hidup dalam perdamaian. Yang pertama dengan Tuhan, berdamai dengan Tuhan, dan setelah itu kita harus berdamai dengan sesama kita. Amin, saudaraku. Ada 3 hal ini yang luar biasa ya di dalam konteks 2 Petrus 3 ayat 14 ini berbicara mengenai living at your best, yaitu kehidupan yang terbaik yang kita boleh persembahkan kepada Tuhan, yaitu hidup kudus. Amin. Ini luar biasa. Di luar sana kita bisa melihat kehidupan yang begitu mengerikan, saudaraku. Ya, seperti Sodom dan Gomora, kawin mengawinkan, saudaraku, ya. Tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang percaya, kita harus berbeda dengan dunia yang ada di sana, saudaraku.
Kita tetap harus menjaga kekudusan Allah dalam setiap kehidupan kita. Untuk anak-anak muda saya ingatkan saudaraku ya, yang belum menikah ya, kita tetap harus jaga, yaitu no sex before marriage. Tidak boleh melakukan hubungan seksual sebelum menikah. Harus jaga kekudusan Allah, saudaraku. Ini penting dalam setiap kehidupan kita, bisa senantiasa berteman yang baik, berteman dekat, spesial dan sebagainya. Tapi jangan pernah melakukan hubungan seksual sebelum Anda menikah, saudaraku. Ini penting dalam setiap kehidupan kita. Dan kita hidup harus penuh dengan integritas. Hidup harus penuh dengan integritas. Apa yang kita ucapkan itu yang kita lakukan. Ya. Apa yang kita katakan itu yang kita lakukan, saudaraku. Jangan lain di bibir, ya, lain yang kita lakukan, saudaraku. Jangan, saudaraku, tapi harus sesuai apa yang ada di dalam itu yang kita keluarkan, ya. Semuanya harus transparan dalam setiap kehidupan kita. Kita harus menjaga senantiasa, yaitu menjadi pribadi yang penuh dengan integritas yang tinggi dalam setiap kehidupan kita, saudaraku. Menjadi orang-orang yang dapat dipercaya, saudaraku. Ya, orang-orang yang jujur yang dapat dipercaya. Dapat dipercaya itu yaitu kita bisa melakukan sesuatu yang orang tidak melihat, saudaraku. Tapi kita melakukan tetap konsisten hal-hal yang baik, hal-hal yang benar. Jangan kita hanya melakukan hal-hal yang baik, yang benar, ya pada waktu orang ada, orang melihat. Tapi kalau orang tidak melihat, kita melakukan sebaliknya yang tidak benar, yang jahat, yang buruk, saudaraku. Ini bukan hidup dengan integritas. Hidup dengan integritas harus transparan. Amin, saudaraku. Ya, berkata yang benar dan melakukan yang benar, saudaraku, dalam setiap kehidupan kita. Dan yang ketiganya bagiannya dikatakan hidup dalam perdamaian. Ini penting, saudaraku. Kita harus berdamai terutama dengan Tuhan. Ya, berdamai dengan Tuhan. Setelah kita berdamai dengan Tuhan, kita harus berdamai dengan sesama kita. Orang yang paling berbahagia di dunia ini, yang pertama sudah pasti orang yang memiliki Yesus dalam hidupnya. Ya, dan yang kedua yaitu orang yang tidak punya musuh, saudaraku. Ya, jangan ada di antara kita yang punya banyak musuh, saudaraku, tapi berdamailah dengan semua orang. Karena hidup dalam perdamaian itu adalah hidup yang penuh dengan sukacita, hidup yang penuh dengan ketentraman, saudaraku. Ya, ini penting dalam setiap kehidupan kita, saudaraku, ya. Ya, ada suatu quote, ya, kutipan yang berkata demikian. We are called to pursue purity of life, integrity of faith, and harmony with God. Ya, saya ulangi, sudah dikatakan we are called to pursue purity of life, integrity of faith, and harmony with God. Artinya apa? Yaitu kita dipanggil untuk mengejar satu kehidupan yang kudus. Ada amin, saudaraku. Iman yang berintegritas dan keharmonisan dengan Tuhan, saudaraku. Ini yang harus kita kejar. Hidup kudus, ya, iman yang berintegritas dan hidup yang harmoni dengan Tuhan, berdamai dengan Tuhan, bahkan berdamai dengan sesama kita. Ini yang Tuhan inginkan dalam setiap kehidupan kita. Ada amin, saudaraku. Ya, saya mengucap syukur kalau kita ada di hari-hari terakhir ini, saudaraku, ya. Tuhan masih memberikan kita nafas kehidupan. Kita masih bisa menghirup udara yang segar, membuktikan kasih setia Tuhan yang selalu baru setiap pagi dalam setiap kehidupan kita. Kita mengucap syukur untuk itu semua, saudaraku. Jadi kalau saudara masih bisa bernafas sampai hari ini, itu semua karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Karena itu mari, saudaraku, ya, living at your best, hidup sebaik-baiknya untuk kemuliaan nama Tuhan. Persembahkan hidup saudara, berikan hati saudara, ya, melayani Tuhan dalam setiap kehidupan saudara itu yang terbaik. Bahkan suatu keputusan yang saya ambil bersama dengan keluarga saya, ya, bahwa kami bersama dengan keluarga kami ingin beribadah kepada Tuhan dan melayani Tuhan
seumur hidup kami. Sampai akhir menutup mata, saudaraku. Ya, posisi bisa terbatas. Posisi bisa terbatas, saudaraku. Tetapi pelayanan tidak terbatas sampai akhir hidup kita, saudaraku. Dimanapun posisi kita, baik di dalam pelayanan, dalam gereja misalnya. Ya, saya sebagai senior pastor itu juga terbatas, saudaraku. Waktu saya kalau saya melihat lagi dalam ADRT, IFGF yang ada, anggaran dasar, anggaran rumah tangga daripada gereja kita IFGF, ya 4 tahun lagi saya harus memasuki usia emeritus. 4 tahun lagi 65, saudaraku. Karena itu saya harus mempersiapkan siapa yang bisa menggantikan saya, saudaraku ya. Tetapi saya katakan bahwa pelayanan tidak terbatas. Unlimited. Pelayanan itu seumur hidup sampai akhir menutup mata. Amin, saudaraku. Ya. Jadi tetaplah setia melayani Tuhan, mengikuti Tuhan, dan terlibatlah dalam pelayanan. Ambil bagian dalam pelayanan. Tergabung dalam IKEA, dalam komunitas yang sehat. Komunitas yang baik untuk kita saling membangun, bertumbuh bersama-sama, berkarya bersama-sama, memberitakan Injil bersama-sama. Masih banyak orang-orang di luar sana yang belum mengenal akan kasih Bapa, saudaraku. Saudara yang dipanggil oleh Tuhan untuk melakukan itu. Living at your best. Mari saudaraku bersama-sama ya, kehidupan kita yang terbaik, yaitu kehidupan untuk kita bisa melayani Tuhan. Kita berikan hidup kita untuk menjaga senantiasa hidup kudus, yaitu hidup benar, hidup dalam integritas, penuh dengan integritas, bahkan hidup berdamai dengan Tuhan dan dengan semua orang. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Mari kita akan berdoa sebentar, saudaraku ya, ucap syukur untuk kebaikan dan kemurahan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Haleluya. Bapa, terima kasih Tuhan untuk pagi hari yang luar biasa ini. Kasih-Mu yang selalu baru setiap pagi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Hamba berdoa Tuhan, berkati setiap jemaat-Mu dimanapun mereka berada ya Bapa. Kami ingin hidup yang terbaik. Hidup untuk Engkau Tuhan. Kami ingin mempersembahkan hidup kami ini sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepadamu, yang boleh menjadi ibadah kami yang sejati. Pakai hidup kami, buat hidup kami berarti bagimu dan bagi banyak orang Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Ya, mari Bapak Ibu Saudara, kita akan persiapkan hati kita untuk mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Perjamuan kudus adalah suatu peringatan untuk kita mengenang, mengingat akan karya penebusan Kristus di kayu salib 2000 tahun yang lalu. Dia disalibkan, dia mati untuk kita. Ya, untuk saudara dan saya, kita semua. Supaya seharusnya kita yang harusnya disalibkan karena kejahatan pelanggaran dosa kita, tapi Yesus Kristus Tuhan menggantikan kita supaya kita bisa diselamatkan. Mari kita mengucap syukur saudaraku. Kita mengingat akan karya penebusan Kristus yang luar biasa dalam setiap kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara dimanapun Bapak Ibu Saudara, mari persiapkan roti dan anggur ya. Dengan keluarga, anggota keluarga atau saudara dengan iCare, saudara silakan saudaraku ya. Ya, kita bisa bersama-sama untuk bisa mengambil bagian dalam perjamuan kudus pada saat ini saudaraku. Mari saudaraku ya, kita boleh pegang roti yang melambangkan tubuh Kristus di tangan kanan kita. Dan kita boleh mengucap syukur atasnya. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Bapa, terima kasih Tuhan untuk setiap perjamuan kudus ini. Untuk roti yang melambangkan tubuh-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Kami mengingat Tuhan akan karya penebusan-Mu. Tubuh-Mu yang hancur ya Tuhan di Kalvari, di Golgota. Tuhan Kau lakukan semuanya ini untuk kami ya Bapa. Kami mengingatkan kami juga agar kami juga boleh memecah-mecahkan hidup kami. Membagi-bagikan hidup kami bagi orang lain Tuhan. Agar hidup kami juga boleh menjadi saksi Kristus, menjadi berkat bagi orang lain. Pakai hidup kami, buat kami menjadi utuh. Satukan kami Tuhan,
sebagai satu tubuh yang terdiri dari banyak anggota, untuk kami saling melayani, saling memaafkan, saling menerima sesama lain, dan saling mendoakan. Terpujilah namamu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari saudaraku pegang anggur ya. Cawan yang berisi anggur yang melambangkan darah Yesus di tangan kanan kita, dan kita mengucap syukur atasnya. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan untuk darah-Mu ya Bapa, darah perjanjian baru Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, darah-Mu yang tertumpah di Kalvari ya Bapa, yang sudah mengampuni segala dosa kami, menyucikan hati hidup kami ya Bapa. Terima kasih bahkan Tuhan, darah-Mu yang menjaga setiap keluar masuk kami, darah-Mu yang juga menyembuhkan setiap sakit penyakit kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus, darah-Mu Tuhan yang boleh membawa kami dekat kepadamu, sehingga kami dengan penuh keberanian boleh menghadap Engkau ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terpujilah namamu ya Bapa. Terpujilah namamu ya Tuhan Yesus. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ialah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Saudara bisa letakkan cawan itu di kursi saudara atau di meja. Mari kita ambil waktu sejenak untuk mengucap syukur ya. Saudara bisa menyembah Tuhan, berdoa ya. Mengucap syukur kepada Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Bapa, terima kasih ya Tuhan Yesus. Oh rapapapa sinda nananananamo. Ku rapapapa sinda nananamo. Terima kasih Tuhan untuk tubuh dan darah-Mu ya Bapa, untuk hidup yang Tuhan berikan bagi setiap kami. Kami ingin Tuhan hidup yang terbaik untuk Engkau ya Bapa. Terpujilah namamu ya Tuhan Yesus. Hamba berdoa Tuhan, kalau ada jemaat-Mu yang lemah pada hari ini, Engkau kuatkan mereka, Kau teguhkan hati mereka. Yang sakit Kau sembuhkan Tuhan, yang putus asa Kau berikan pengharapan yang baru. Tuhan, ada Yesus, ada Kristus, Juru Selamat itu. Terima kasih ya Bapa. Terpujilah namamu Tuhan, terpujilah namamu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita angkat tangan kita menerima berkat-berkat Allah pada saat ini. Bapa, hamba berdoa berkat-Mu dicurahkan berlimpah-limpah atas setiap jemaat-Mu ya Tuhan. Kasih setia-Mu dan anugerah-Mu Tuhan Kau curahkan ya Bapa. Tuhan, hamba berdoa ya Tuhan, Engkau yang mengangkat jemaat-Mu Tuhan Yesus di atas bangsa-bangsa. Engkau yang berjalan di depan mereka. Engkau yang menuntun setiap langkah-langkah mereka ya Tuhan Yesus. Engkau yang senantiasa membawa mereka dari satu iman, pengharapan dan kasih yang baru dalam Engkau ya Bapa. Hamba berdoa berkati setiap rumah tangga, keluarga demi keluarga, dengan kerukunan, kedamaian, ketentraman, bahkan kebahagiaan daripada Tuhan. Tuhan berkati juga dengan kesehatan yang terbaik, bahkan berkat panjang umur menyertai Tuhan dalam setiap kehidupan jemaat-Mu ya Bapa. Terpujilah namamu ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Setiap kita percaya katakan amin bersama-sama. Amin, amin. God bless you. Happy Sunday.